Walaupun mereka korupsi, tapi kita jangan sampai menzolimi orang. Kita ini penegakan hukum. Walaupun mereka korupsi, tapi kita jangan sampai menzolimi orang. Kita ini penegakan hukum. Ngawur nih Bapak ini. Misalnya yang dinikmati oleh koruptor itu berapa? Tapi Jaksa Agung dari Kejaksaan Agung itu menghitung kerugian dari zaman Belanda dulu, Pak, misalnya. Tuh, apalagi misalnya ini kerusakan alam ini sudah sekian, itu dihitung. Ini kan tidak fair juga, Pak. Kita kan walaupun mereka korupsi, tapi kita jangan sampai menzolimi orang. Kita ini penegakan hukum harus sejujur-jujurnya dan harus apa adanya. Jangan karena keinginan masyarakat jangan sampai disandra. Oh, Kejaksaan Agung biar ingin dikatakan, oh kami super power, kami terkuat, kami bisa Bapak ini wakil rakyat loh. Oh, kita sangat bersyukur bisa seperti itu. Tapi jangan sampai hukum itu melihat popularitas tapi mengabaikan hukum. Itu yang pertama, Pak. Teruntuk yang terhormat Bapak Hasbiallah Ilyas, anggota Komisi 3 DPR RI, yang bilang katanya Kejagung jangan sampai menzolimi para koruptor. Asli ini statement yang luar biasa, Pak. Gambaran dari anggota Dewan kita. Ya walaupun statementnya nggak mewakili rakyat sama sekali, tapi tetap keren, Pak. Out of the box gitu. Terus juga kelihatan banget kontranya sama pemerintah. Kan tahu sendiri pemerintah kita sekarang lagi pada bersih-bersih koruptor. Terus Bapak bilang jangan sampai menzolimi para koruptor. Emang kenapa sih, Pak, takut dizolimi? Lagian kan kita tahu sendiri, Pak, di luar negeri aja para koruptor tuh udah dimiskinkan, dihukum mati. Lah di negeri kita masih mending, Pak, undang-undang perampasan aset aja nggak kelar-kelar itu. Hasbilah Ilyas, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, meminta Kejagung agar tidak berlebihan dalam menangani kasus korupsi sehingga dapat menjolimi orang yang sedang terlibat kasus tersebut. Walaupun mereka korupsi, tapi kita jangan sampai menjolimi orang tersebut. Cek manehna teh, cek si Ilyas teh. Ia juga meminta Kejaksaan Agung memang anggota nih konyol ini popularitas dalam penanganan kasus tersebut. Ieu mah asaku teh hidang DPR RI teh asa henteu mewakili rakyat lain teu deui. Ieu mah asa mewakili jelema gelo nges dumu korupsi teh sama jenis. Namanya nges menjolimi, jolim ke orang jolim makan bahaya tuh. Manehna mah jolim na oge ka rakyat anu loba. Manehna kudu bertanggung jawab atuh ieu. Boro-boro hukuman mati di Indonesia mah nya. Lamun rek dimiskinkeun oge moal bisa soalna dah heueuh ieu di jarorona nu nyarian undang-undang na oge geuningan kos kieu. Karurang haridang kitu ta warga Jabar. Kumaha tuh Bapak aing ieu teh warga Jabar. Ada lagi nih statement lucu nih. Duh, bukan lucu lagi kan, konyol nih statementnya nih. Salah, walaupun mereka korupsi. Lucu, unik, langka, hanya ada di Indonesia. Koruptor itu udah zolim ke seluruh masyarakat di dunia, apalagi di Indonesia. Mereka zolim terhadap rakyat Indonesia. Itu bapak-bapak minta untuk para koruptor jangan dizolimi. Loh, gimana ceritanya? Gak masuk akal. Gak masuk akal. Akal sehatmu di mana, Pak? Sumpah, akal sehat Bapak di mana? Udah jelas-jelas koruptor itu zolim ke seluruh masyarakat. Boyo nggak dizolimin balik. Gimana sih, Pak? Di negara-negara lain aja kayak di Cina koruptor itu udah dihukum mati, Pak. Cuman di Indonesia koruptor dijadikan dewa. Aneh, Bapak, aneh. Sumpah, habis pikir saya. Aneh, Bapak. Weh, DPR minta Kejagung untuk tidak zolimi koruptor walau mereka korupsi. Bukannya koruptor itu zolim, ya? Kok zolim teriak dizolimi? Parah. Ya, berita lucu ya. DPR meminta kepada Kejagung untuk tidak membesar-besarkan kerugian negara akibat korupsi.
di urang mahnya DPR na kumaha tapi pikiranana kudu nage manehna anu ngemukakeun ka masyarakat sabab manehna wakil masyarakat ieu mah kager aya penegak hukum nyata Kejaksaan Agung diminta ulah terbuka masalah kerugian tina korupsi. Ya memang itu korupsi di mana lur ya asal banyak. curiga loba di DPR ya berit. Soalnya begitu ku Kejagung dibuka nilai korupsi anu nilainya fantastis. Ku DPR mah kalah kasnitah ditutup-tutupi. Seolah-olah masyarakat mah teu perlu apa korupsi teh di urang kumaha gitu sakumaha gedena sakumaha ngarugikeunana. Jika nama berit kudu loba digebah di gedung DPR ieu mah nya. Aneh ya DPR kumahanya diwakilan ku DPR teh asa beuki kacau ya DPR di negara urang ya lur. Tanggapanana kumaha sok urang ieu urang demo gitu. Jangan menzolimi koruptor. Serius, buah edan. Yang dizolimi itu jutaan rakyat, bukan yang maling anggaran. Kata Hasbi Allah Ilyas, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKB, jangan menzolimi koruptor. Justru yang dizolimi itu rakyat, bukan mereka. Uang yang mereka ambil itu buat sekolah anak-anak, buat rumah sakit, buat masa depan kita semua. Dan soal kerugian dari zaman Belanda itu karena efek kerusakan alam dan ekonomi dari korupsi bisa lintas generasi. Jangan dipersempit seolah-olah kejaksaan mengarang angka. Penegakan hukum bukan soal popularitas, bukan, tapi soal keadilan. Dan adil itu artinya siapapun yang korup harus dihukum seberat-beratnya. Harusnya dimiskinkan malah, bukan malah korupsi itu kejahatan yang paling bejat. Jangan dibungkus pakai empati yang salah arah. Gimana pendapat kalian semua? Coba suarakan pendapat kalian di kolom komentar. DPR ingetin Kejagung untuk jangan zolim dengan koruptor. Ini konsepnya gimana ini? Kok malah nggak boleh zolim kita? Kan mereka yang zolim duluan dengan rakyat. Jangan-jangan cari aman ini berat temannya. Apa jangan-jangan juga mau jaga-jaga dia kalau nanti korupsi? Lur, saiki sing koruptor aman, tenang ya. Aman, tenang, ada yang melindungi juga. Aman, tenang, jangan khawatir ya. Jadi dipersilakan. Intinya nanti dipertanggungjawab di sana aja wes. Kalau di dunia ini aman, tenang, di Indonesia khususnya ya. Ada yang melindungi, jangan khawatir ya, silakan. Yang pengen korupsi silakan. Kalau aku ndak ya, aku nggak mau. Silakan. Ini ada yang melindungi juga ya. Jadi teman sadari korupsi ndak akan terlalu didolimi. Tenang aja, santai aja ya. Silakan, dipersilakan. Yang mau korupsi silakan. Kalau aku tidak ya, terima kasih teman. Jangan makan 1 sen pun ya harta milik orang ya teman. Nanti di sana itu seperti bara api kita telan. Hati-hati ya, hati-hati teman-teman ya. Yang mau ya silakan, yang enggak ya alhamdulillah ya. Silakan, salam teman, follow ya yang belum berteman. Itulah statement aneh anggota DPR, malah minta Kejagung jangan jolimi para koruptor meski terbukti bersalah. Lupa, para koruptor itu sudah menjolimi masyarakat banyak, merugikan negara. Bapak ini malah bilang jangan dijolimi para koruptor. Aduh bapak ini, alhasil kan dihujat netizen. Gimana menurut kalian tentang statement ini? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.